Allah besinya kata Ani. Besti, setelah kemarin saat sidang pada 24 Juni 2025, Nikita Mirzani terlihat berteriak saat diduga merasa dibatasi dalam berbicara dengan wartawan, dan Zabella melalui akun media sosialnya justru diduga menilai aksi Nikita tersebut seperti panik Besti dan menyebut Nikita jadi blunder. Nah, di sisi lain Besti, warganet yang juga menyoroti persidangan pidana Nikita kemarin justru diduga menyoroti 3 jaksa yang terlihat kompak menggunakan masker hingga membuat warganet berspekulasi ada apa dengan masker tersebut, termasuk selebgram Bella sendiri, Icat dan juga Galih yang diduga terlihat membahas perihal tersebut dalam unggahan video di akun TikToknya. Lalu bagaimana Sunan Kalijaga dan juga Agustinus Nahak sebagai praktisi hukum melihat pembacaan dakwaan JPU kemarin? Nikita Mirzani dengan gaya-gaya ala Peggy Setiawan yang berusaha untuk berbicara dengan wartawan. Dia ini merasa kalau sorotan publik itu akan menutupi kesalahan dia. Kalau udah masuk pengadilan, gak usah bawa-bawa nama presiden. Lu itu gak penting. Banyak urusan penting yang harus dikerjain sama presiden yang lebih bermartabat lagi. Apalagi lu seolah-olah mau jokin jaksa. Ya mereka itu hanya bertugas. Pak Prabowo itu bukan pelindung arogansi public figure seperti lu. Katanya lu berani, malah kelihatan panik. Banyak banget perkataan blunder yang dia lakukan karena paniknya. Kayak dia bilang, ya gimana gak dijebak? Orang dikit-dikit direkam. Ya iyalah, lu itu bukan dijebak. Ya kan, hanya mereka mencari bukti atas perilaku lu yang gak wajar gitu. Jadi gue setuju dengan tindak tanduk yang seperti ini gak berubah-berubah. Yang teriak-teriak lah, ini video teriaknya ada nih. Jadi semoga yang terbaik lah buat lu, atau yang terbaik buat masyarakat. Vonis lu sesuai lah dengan gugatannya ya, amin. Awas tembok, awas tembok. Tuh kan. Bisa nggak jangan dilarang? Yang pasti walaupun Nikita itu seorang public figure atau artis apapun itu, dia juga sebagai warga negara kan mempunyai hak yang sama. Artinya ketika memang dia merasakan ada ketidakadilan terhadap dirinya, dengan mungkin saja dia rasa ada dalam hukum atau dalam proses hukumnya ini hal-hal yang mungkin dia tidak lakukan atau tidak ada jalan ceritanya, saya rasa itu sah-sah saja ya, karena presiden kita kan itu milik masyarakat, milik rakyat. Nah, Nikita memposisikan diri bukan sebagai artis tapi sebagai rakyat. Dia ingin mengadukan adanya ketidakadilan, ya saya rasa itu sah-sah saja, siapapun boleh melakukan itu. Terima seketir, kenapa harus pakai masker sayang? Bibir pecah-pecah, napas bau, gigi boning, atau kayak mana? Atau terhirup kali aroma dari hidung sendiri sayang? Bukankah ini momen gitu loh, momen banget loh ini untuk jenjang karir. Kenapa harus ditutupi sayang? Terus kenapa juga tadi waktu Mail itu tidak boleh live? Ada apa sayang? Ada apa denganmu? Takut kakak kena corona? Steril kali kakak. Hidupnya di ruang operasi sayang, jangan di ruang pengadilan padat rame orang. Bentar. JPU kalian pada pakai masker kenapa ya? Kalau merasa diri kalian fine-fine aja, ngapain kalian pakai masker? Apa ada sesuatu yang ditutupin? Takut viral ya? Nggak COVID loh ini. Apa udah disetting? Settingannya begitu ya? Itu sih abu-abu ya. Kok plonga-plongo loh? Kau tunggang-tunggangan ya sama anak durhaka ya? Anak durhaka, ingat, suamimu bisnisnya jut on. Baru sampai rumah pengen nanya boleh? Hari ini sidang pertama dibuka oleh Nikita Mirzani dan itu banyak sekali wartawan. Ada yang live, ada yang ngerekam, banyak deh kegiatannya. By the way, dengan posisi JPU-nya masih sama nih, 3 orang dengan kayak masker Power Ranger. Ada yang warna hitam, putih, dan warna pink. Ya kita kagak kenal namanya, ya kita sebut warna masker deh.
Nah, keanehannya di sini nih. Pas Ami Niki beres, sidangnya kan masih aman-aman live tuh. Masuklah Mail, karena gue di belakang Mail. Tuk. Duduk 15 menit, nggak nyampe 15 menit, 10 menit masih berjalan dengan lancar. Terus tiba-tiba Ibu JPU Ranger hitam ya, itu langsung interupsi apa rebut mic, interupsi, ambil mic, terus mohon izin tua yang mulia, katanya gitu. Intinya pembicaraannya kayak ini apa diperbolehkan untuk live TikTok, kata Ibu JPU bermasker hitam. Kita nggak kenal loh Bu. Terus dia mengulang hal yang sama sampai 3 kali atau 2 kali berbicara, apakah diizinkan live TikTok, padahal itu yang live juga ya wartawan juga. Jadi itu aneh, kenapa di AMI tidak ada larangan, begitu di Mail ada larangan. Nah, takutnya ini nyampe di FYP Ibu JPU bermasker hitam. Ibu ingat kipas ini dan saya selalu begini. Nah, salam kenal Bu, saya mau nanya aja. Nggak cuma TikTok guys, ada juga tuh Bunda Tessa lagi live juga kena Bu, ya disuruh matiin live-nya. Nah ini kenapa? Mau nanya aja Bu, siapa tahu Ibu masuk gitu Bu ya ke konten ini. Kenapa? Kita sama-sama mengawal bahwa harus ada keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya tentunya dengan fakta-fakta persidangan ke depan agar supaya Nikita Mirzani mendapatkan keadilan dalam proses hukum di pengadilan. Melihat dakwaan dari JPU seperti apa? Ya, jadi begini ya, bahwa ini saatnya Nikita membuktikan, meyakinkan majelis hakim bahwa dia tidak bersalah. Apapun dakwaannya, pasal itu pemerasan, pengancaman, TPPU, ITE dan lain sebagainya, itu namanya juga dakwaan. Itu bisa terbantahkan dengan semua fakta, bukti, saksi, ahli yang akan dihadirkan oleh Nikita Mirzani, dan itu bisa membuktikan bahwa Nikita tidak bersalah. Dari awal saya Sambang Suna sampaikan bahwa pasal yang disangka penelitian sangat lemah. Dan ini akan terbukti ketika nanti dalam proses ini. Tugasnya siapa? Tugasnya PH untuk menyiapkan segala upaya hukum, termasuk menghadirkan saksi yang menguntungkan Nikita Mirzani, menghadirkan pakar ahli yang benar-benar ahli di bidangnya. Yang kedua, menghadirkan barang bukti yang selama ini mungkin di polisi belum dihadirkan. Ya. Sehingga dengan fakta, data, dan semua dokumen yang ada bisa membuktikan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah. Nikita boleh bebas? Boleh. Orang saat ini dia belum bersalah kok. Dia kan masih diduga melakukan tindak pidana. Belum bersalah. Karena ketika bersalah, hakim yang akan mengetuk palu bahwa dia bersalah. Itu masih ada upaya. Upaya misalnya banding, ada upaya kasasi, upaya PK, masih ada upaya hukum yang lain. Nah, Besti, bahas soal pengadilan sendiri, Nikita juga sempat menyebut perihal dakwaan jaksa merupakan halusinasi saat hakim menanyakan kepadanya, hingga diduga sempat ditegur oleh hakim. Namun, Mail usai sidang ternyata memiliki jawaban yang sama nih sama Nikita yang menyebut perihal halusinasi, dan Fahmi pun selaku kuasa hukum keduanya berusaha menjelaskan pendapatnya perihal kasus pidana Niki yang ia duga merupakan kasus perdata, meskipun pada akhirnya akan dituangkan secara tertulis saat eksepsi minggu depan. Nah, gimana ya kalau tanggapannya kubu Reza Gladys atas dakwaan yang disebut Nikita adalah halusinasi? Anyway, Besti, bicara kekompakan, Nikita dan Mail dari awal emang udah kerap menyuarakan kalau tidak ada tindakan yang diduga ditudingkan kepada ia dan Mail juga menyebut tak mengenal Reza Gladys katanya. Namun kini ia jadi terdakwa bersama Niki, dan satu momen tentang keduanya pun menjadi sorotan ketika Niki memeluk dan mengusap bahu Mail saat di ruang sidang, Besti. Sementara itu, para sahabat Niki dan Mail pun terlihat hadir dalam persidangan. Tentu aja Dr. Oki yang juga memeluk Niki sebelum sidang, Besti. Yang kemudian dalam wawancaranya bersama awak media sempat membeberkan kalau pasca Niki di rutan Pondok Bambu memang belum sempat menjenguk, beda dengan saat di Polda. Apalagi disebut Sunan Kalijaga selaku kuasa hukumnya, Dr. Oki bakal jadi saksi di persidangan Nikita. Bahwa pertanyaan selanjutnya terhadap terdakwa, apakah terdakwa sudah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Ini yang mulia, yang dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini adalah
ada halusinasi yang mulia. Karena banyak sekali sebentar ya, apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? Kalau identitas saya yang dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana pemerasan atau apalagi pencucian uang yang dibicarakan oleh JPU. Karena banyak sekali perkataan. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak, nanti akan kita buktikan. Iya yang mulia. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan doktrin yang mulia. Iya, sudah mengerti. Yang menurut saudara boleh itu isinya fiktif atau salah atau apapun, tapi sudah mengerti ya. Iya, saya mengerti. Sudah mengerti. Sebagian saya mengerti. Oke, nanti masalah isinya silakan saudara. Ya, karena isinya banyak sekali yang dilakukan. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silakan saudara tanggapi, saudara buktikan. Ya. Oke. Jadi karena saudara sudah mengerti ya atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tentunya hak saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang sudah dibacakan. Pertanyaannya, apakah saudara akan menggunakan hak tersebut atau tidak? Silakan untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya. Saya sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU itu adalah bualan, sangat banyak sekali kata-kata yang dihilangkan. Jadi intinya mau mengajukan eksepsi ya. Oke. Malah peraturan yang dilindungi pada yang tidak. Kita ingatkan kepada penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh majelis hakim ya. Tentang apa sesuatu yang tidak benar, silakan nanti dibuktikan. Jadi karena saudara mau mengajukan eksepsi atau keberatan, pertanyaannya apakah eksepsi atau keberatan saudara sudah siap? Belum. Yang mau jawab terdakwa atau penasihat hukum? Ya penasihat hukum saya. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan secara resmi baru saya terima kemarin. Resmi. Jadi saya mohon waktu, diberi waktu 1 minggu. Tapi izinkan yang mulia, karena saya juga menerima berkas perkara di depan saya yang sengaja saya bawa. Ada hal yang paling prinsip dan penting. Saya hanya satu pertanyaan jika diizinkan bertanya dengan jaksa penuntut umum. Karena yang saya terima berkas perkara dan dakwaan ini ada perbedaan pasal. Jika majelis hakim mengizinkan saya akan bertanya. Kita nanti ada waktunya ya. Silakan dulu kalau saudara sudah menerima surat dakwaan dan akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan dan saudara hari ini belum siap, akan kita kasih waktu 1 minggu tentang segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara atau apapun nanti pas pembuktian gitu ya. Saya izinkan yang mulia karena ini perkara pidana ini ada perkara perdata yang ada di perkara 349. Jadi kita tanyakan ya, kita fokus ya. Jadi persidangan ini asasnya cepat, sederhana, murah ya. Dan kita tidak hanya menyidangkan perkara ini. Setiap perkara mempunyai hak yang sama untuk disidangkan. Jadi tanya jawab kita di sini fokus ya. Jangan mengaitkan dengan perkara lain. Kalaupun ada nanti pas pembuktian, begitu ya. Ya, ini saya maksudnya saya hanya menyerahkan permohonan ke majelis. Permohonan apa? Ya, ini saya bacakan kalau diizinkan, kalau tidak saya serahkan kalau tertulis sudah siap permohonannya. Jadi nanti ya apa itu? Bukan apa kira-kira? Permohonan terkait dengan adanya PJJ Abisek Perma nomor 2 tahun 1995. Tujuannya pasal 81. Saya tanya karena perkara perdata sama dengan perkara pidana, saya ajukan permohonan kepada majelis hakim. Selanjutnya saya serahkan kepada majelis hakim. Jika majelis hakim mengizinkan, saya baca secara lengkap. Jika tidak izinkan, saya serahkan saja. Jadi majelis sudah musyawarah ya.
silakan dituangkan semua nanti dalam keberatan ya. Ya, tapi Soal apapun menurut saudara ya. Jadi ini kembali lagi ke hukum acara ya. Dakwaan sudah dibacakan, hak saudara untuk mengajukan keberatan ataupun eksepsi. ya, Dan saudara hari ini belum siap, kita kasih waktu ya. 1 minggu ya. Begitu ya. Ya, Oke. Cukup ya. cukup yang lain. Jadi akan kita tunda nanti 1 minggu ya. Namun sebelum kita tunda kita ingatkan ya. Kita ingatkan kepada para pihak. Bunyi unsur dari 143 ayat 2 KUHP itu adalah cermat, jelas dan lengkap. Nah, lengkap itulah. Jadi kalau semua diuraikan ya mungkin tidak lagi ada cermatnya tadi, tidak masuk. Tapi itu 3 unsur tadi sehingga bukan terpotong-potong. Nanti di dalam pembuktian akan kelihatan, terurai, terbuka. Mungkin klien kami akan menguraikan bagaimana dia mendapatkan kata-kata itu, dan ada bukti mungkin akan dibuka nanti melalui media atau melalui bahasa dari isi apa yang jadi dalam uraian dari rekaman ini akan terbuka semua. Jadi nggak ada yang terpotong-potong. Kalau menurut kami itu. Kalau tadi kata bahasanya ada perubahan, ya jaksa tidak akan pernah merubah surat dakwaan karena bukan lagi penyidik untuk maju untuk mempertanggungjawabkan dakwaan tapi jaksa penuntut umum ya, bukan saya. Penuntut umum lah nanti yang akan membawakan pasal ini dan dia yang membuktikan. Semua uraian fakta perbuatan yang ada itu berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang ada dicantumkan di dalam dakwaan itu. Tidak lari dan tidak ada unsur manipulasi, dakwaan lain dihilangkan, dakwaan lain dimasukkan, tidak. Kami yakin itu tidak ada karena fakta perbuatan yang menjadi dasar, bukan karena keinginan menggeser atau menghilangkan, tapi dasar perbuatan. Jangan perdana tadi gimana? Iya, jadi kayak bingung aja kayak. Dia kan udah mengakui diri dia overclaim, tapi masih lama Nikita udah ditahan. Terus video overclaimnya dia dihapus. Gitu. Mundur pelan-pelan. Saya nggak kenal sama Reza yang nyari saya. Terus jalan ya Kak. Iya, dia yang nyari saya. Saya bingung juga. Mail juga tadi dakwaannya sebenarnya banyak bahas dokdik juga, Mail. Iya kan? Bingung kan? Tadi kan Niki juga halusinasi. Apa? Emang halusinasi. Dakwaannya halusinasi. Mail mungkin ada pesan yang mau disampaikan, tadi kan Niki juga menyampaikan pesan. Mail sih cuman pengen bilang yang kayak ini dakwaannya halusinasi semua. Mail melakukan hal ini mensupport gimana? Apa? Support keluarga seperti apa, Mail? Oh, keluarga, alhamdulillah teman-teman aku udah pada datang, sahabat-sahabat aku semua. Kucing-kucing di rumah gimana? Kucing aman. Malam gimana kan, Mail? Oh, terus sama aku juga bingung kayak apa namanya? Kak Mail juga mengajukan penangguhan penahanan nggak sih, Kak? Saya tidak tahu dia siapa, dia cari saya terus kayak gitu. Tiba-tiba digituin, ya udahlah. Yang mau disampaikan ke RG apa, Kak Mail? Yang mau disampaikan ke dia, saya tidak tahu dia, saya tidak kenal. Saya tidak kenal dia. Kami di Polda Metro itu
kan di Polda Metro udah hampir 3 bulan ya waktu itu ya. 2 bulan pertama itu hampir tiap minggu ya, sayanya hampir tiap minggu 3 hari sekali, 2 hari sekali kayak gitu. Yang bulan terakhir, 1 bulan terakhir itu seminggu sekalian. Kalau yang di Pondok Bambu belum sama sekali. Kenapa? Karena kan masih belum bisa dikunjungin. Tapi saya hampir tiap hari, kan di sana ada wartelnya, itu bisa video call, memang dibolehin selama 5-10 menit gitu, hampir ya 2 hari sekali, 3 hari sekali video callan di wartel khususnya di sana. Dokter Oki kehadiran di sini atas dukungan dari Dokter Oki. Harus pengen tahu alur persidangannya, apalagi kan kita juga warga Indonesia kan boleh datang katanya kan untuk sidang terbuka seperti itu. Kalau nama saya selalu dikait-kaitkan, itu kan hak sebagai warga negara Indonesia untuk berpendapat. Jadi kan kita harus menghargai ya siapapun yang mau berpendapat. Tapi ya kita harus juga hargai juga untuk proses. Sekarang kalau udah masuk ke proses persidangan ya kita hargai aja, kita ikuti alurnya seperti itu. Kalau nanti diperlukan jadi saksi, dokter pasti Bukan diperlukan, wajib jadi saksi. Karena dia di berkas kok, ada di BAP dia. Jadi kalau seandainya memang diwajibkan ya harus dong kayak gitu. Karena kan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus berani bersaksi seperti itu. Oh ya pastinya kayak kami ya. Kami mendukung karena Nikita Mirzani kan memang kawan kami, mantan klien kami di beberapa perkaranya dia juga. Artinya memang ya kita sebagai kawan ya memberikan support. Begitu juga Dokter Oki gitu. Nah sambil juga Dokter Oki kan disebut dalam persidangan. Nanti juga beliau akan menjadi saksi ya. Tentunya sebagai warga negara saya pastikan klien kami Dokter Oki akan datang jika ada ya relas panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi saya sempat berbincang juga dengan Bang Fahmi ya, ya dia nyatakan sejauh ini baik dan dia bisa handle dengan baik kasus ini ya. Saya hanya memberikan support ya Bang, yang penting semua berjalan dengan baik, dengan lancar, dan target Abang adalah bisa membuktikan agar supaya Nikita Mirzani bisa bebas ya dari segala tuntutannya. Nah tuh Besti, anyway Besti, ramainya perihal pasal yang kemudian disebut pencemaran nama baik, padahal sebelumnya ramainya adalah pemerasan dan pengancaman serta TPPU. Ditegaskan kubu Reza Gladys, hal tersebut tidak ada gonta-ganti pasal. Karena kepada perbuatan itu, ya tadi dikatakan ganti-ganti pasal, ini bukan masalah ganti-ganti pasal, bukan ganti-ganti pasal. Pada saat pelapor membuat laporannya itu kan ceritanya hanya singkat, ya. Kalau diketikkan itu paling nggak sampai 1 halaman, setengah halaman, hanya dilaporkan intinya, sehingga pihak penyidik kepolisian itu hanya menangkap cerita pendeknya. Tapi begitu diselidiki, disidik, ternyata ceritanya itu panjang, ya sampai kepada dikirim ke kejaksaan, makanya ada P19 itu kan dipelajari kembali supaya disusun kembali pokok perkaranya yang disusun. Baru kemudian jaksa penuntut umum mengetahui pasal apakah yang tepat untuk dakwaan. Jaksa penuntut umum itu tidak serta-merta menerima saja apa yang dilaporkan oleh polisi. Dia lihat dulu pokok perkaranya seperti apa, kemudian dia cocokkan pasal apa yang bisa dipakai untuk dakwaan. Sebab kalau dia ikuti saja apa yang dikatakan polisi kan waktu di awal itu kan penyidikannya belum lengkap, ya. Jadi tinggal ada perubahan pasal itu dia ada. Hanya disesuaikan dengan fakta perkara yang diperiksa. Itu intinya. Jadi bukan pasalnya yang jadi pokok permasalahan, tapi adalah perkaranya yang jadi pokok permasalahan. Nah Besti, tak hanya warganet selebgram yang juga menyoroti persidangan pidana Nikita yang banyak membuat penasaran akan hasilnya, termasuk setelahnya dari Niki dan Reza Gladys yang hingga kini masih harus bersidang, di mana Niki telah menjadi terdakwa, namun di sisi lain Reza Gladys juga telah dilaporkan oleh korban dugaan produknya. Lantas bagaimana ya spiritual Kang Jampang memprediksi keduanya? Mengingat sebelumnya Niki juga sempat mengingatkan agar Reza Gladys mempersiapkan mental dan harta bendanya. Benarkah Reza Gladys akan bangkrut atau justru Nikita akan lama di dalam bui? Insya Allah akan bebas, tapi melalui proses. Karena tadi yang aku katakan
ada gambaran satu pertama Reja, yang kedua gambaran Nikita, yang ketiga lagi gambaran Nikita. Jadi intinya Nikita akan bebas, insyaallah ya. Mudah-mudahan ya Allah terjadi. Tuh. Terus, nah ini soal karir ya, antara Nikita dan Dokter Reja. Nah dari penglihatan batin saya soal karir keduanya, insya Allah karir keduanya akan aman-aman aja. Dari maupun pihak dari Nikita maupun pihak dari Dokter Reja. Namun sedikit karir untuk Dokter Reja akan sedikit menurun, tapi di sini masih baik-baik alhamdulillah. Jadi sekali lagi untuk masalah karir tentang masalah ini antara Nikita dan Dokter Reja, insya Allah akan aman-aman duanya. Itu alhamdulillah ya. Kepercayaan masyarakat pada Dokter Reja guys. Saya di sini melihat dari kebatinan saya ada sedikit menurun tentang masyarakat kepada Dokter Reja guys. Tapi mudah-mudahan ini ada hikmahnya buat Dokter Reja gitu. Insya Allah Dokter Reja juga akan semakin baik. Tapi ada sedikit penurunan antara kepercayaan masyarakat kepada Dokter Reja. Tapi balik lagi, masalah kepercayaan masyarakat baik atau suka dan gak sukanya tergantung masyarakat. Karena gak bisa semuanya suka, gak bisa semuanya benci kepada Dokter Reja. Itu cuma pilihan hati. Kita doakan keduanya mudah-mudahan hal yang menjadi baik dan mudah-mudahan masalahnya kelar dan saling memaafkan. Intinya jangan saling permusuhan. Sekali lagi saya cuma memprediksi tentang mata batin. Tetap kalau masalah meramal saya agak berani karena saya takut untuk mendolimi Allah. Jadi intinya saya cuma syariat, benar atau tidaknya tetap hakikatnya Allah yang menentukan. Nah Besti, yang pasti seperti yang disebutkan sebelumnya, semoga kedua belah pihak bisa menemukan keadilannya masing-masing dan juga bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Anyway, sidang berikutnya Niki versus Reza Gladys bakal digelar minggu depan Besti, 1 Juli 2025. Kita tunggu aja ya. Dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. See you soon with Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.